Halo. Hai guys. Halo. Bentar. Aku mau mundurin ini. Nah, Gundamnya mana? Jadi guys, aku abis bikin Gundam lagi tadi. Terima kasih kakak JKT48 show-nya. Aku spill tipis apa spill banyak nih? Ada di sebelah aku banget. Buat live tag gak ya? Nanti aku kayaknya mau ini deh. Mau apa namanya? Kayak foto-fotoin gitu. Aku spill dikit deh. Nih. Tuh. Nih. Iya. Hintnya kabel. Spill dikit tangannya deh. Aduh, aku takut. Nah, tuh. Emang tahu. Jadi aku rakit ini. Wow. Aku nggak nyangka dia sebungkuk itu. Terus kayak bagus ternyata. Aku rakitnya sampai mau nangis tau guys. Sumpah. Aku rakitnya kayak ya Tuhan, jempol aku masih sakit coy. Tangan aku pada kasar sekarang. tapi kayak ya udah, sebenarnya nggak sulit, tapi emang apa sih, aku tadi kebetulan belum makan kan. Asik, ngaruh banget ya sama makan. Tapi kayak tadi tuh pokoknya lagi lemas banget gitu. Terus harus kayak pencet-pencetin gitu kan. Terus tadi ada juga yang salah gitu. Tapi aku seneng sih, bagus soalnya. Ini aku copot deh nih biar kalian lihat. Dia lagi dicas tadi. Ya ini juga copot. Bentar guys. Alamak. Nih. Tada, nih mukanya. Rakit berapa lama tadi? Tadi sore, dari siang sampai sore sih. Kayak aku jam berapa ya? Nonton lah, aku nonton Evangelion. Aku nonton, tapi emang maksudnya nggak sesusah ini kok, nggak sesusah itu.
Kelihatannya kan kayak banyak piece-piece-nya kan, karena dia kayak detail banget kelihatannya, tapi sebenarnya enggak, kayak satu piece tuh dia ada kayak banyak warna. Dia bisa mangap sama bisa tutup juga gitu. Merry Christmas Eve. Iya, tuh kan copot. Jujur capek copot-copot ini sih. Kayak aku nanti mau lem. Nih, dia kalau mingkem, dia kalau marah. Shinji lagi stres. Nah, tuh kelihatan kan Shinji-nya lagi stres. Sebanyak pos gak bisa, tapi harus hati-hati guys. Terus tadi lumayan banyak dapat itunya, tangannya. Oke sih guys, menurutku. Jujur aku pengen itu. Kemarin tuh aku udah sempet mau beli Lancelot kan. Gak ada stikernya. Udah dari sananya gitu. Aku kemarin pengen beli Lancelot yang si siapa namanya? Suzaku Code Geass. Bener gak sih namanya? Tadinya aku mau beli itu, tapi gak jadi karena aku lebih pengen yang dipakainya si Lelouch sih. Apa sih kok ke sana? Bukan yang assassin. Eva ini masuk kategori Gundam gak? Atau mecha bisa? Mecha aja gak sih? Jarang orang apa sih? Enggak gak sih, enggak masuk. Gak tahu, aku bukan sepuh Gundam guys. Enggak tertarik Gundam yang chibi. Aku dulu awal-awal mainnya yang chibi-chibi, yang SD gitu. Awal-awal main. Iya, ada tapi di sana. Tuh, aku udah pajang, terus aku udah kayak tempel gitu. TK ada. Kakak yang TK. Oh iya, kelihatan. Gak mau aku kasih lihat. Itu ada pistolnya kan, kelihatan. Ya itu. Mainan. Oh. Terus ternyata pas aku masih kecil, kata mamaku, aku dulu suka main itu yang gangsing, yang apa namanya, Beyblade itu ya. Iya. Nah, dari dulu aku pas masih kecil aku sukanya gituan guys. Terima kasih kakak balon pestanya. Jujur aku dulu gak tahu deh, mainan aku dulu macam-macam gitu loh. Coba sebutin yuk. Coba ya aku sebutin ya. Dulu mainan aku pas masih kecil itu puzzle. Paling suka aku sama puzzle. Ya kayak Tamiya deh yang aku main. Makanya pas denger Beyblade aku kayak, aku baru denger. Dulu aku mainnya puzzle. Kata mama aku tuh dulu seneng banget main puzzle. Terus kayak puzzle-nya tuh banyak banget. Sukanya yang banyak gitu. Habis itu main ya Barbie-Barbian, tapi aku nggak terlalu suka karena kalau Barbie itu kan kadang suka kelihatan botaknya. Nah, aku tuh takut lihat hal-hal yang botak dulu. Aku jujur nggak terlalu suka sih sama boneka. Bukan yang terlalu suka yang kayak jijik atau aku tomboy. Nah, bukan yang kayak gitu guys. Aku bukan pura-pura tomboy ya, tapi aku emang takut sama boneka. Iya. Karena dulu pernah guys, trauma guys, kayak namanya anak kecil ya, baru main internet gitu kan, terus ketemu
video-video yang scary yang dark web gitu. Terus ketemunya sama boneka, jadi ya udah trauma. Jadi sekarang tuh kesini-sini, makanya aku tuh kalau lihat film horor yang kayak hantu biasa doang, aku nggak takut. Tapi kalau yang kayak udah boneka-boneka itu udah serem banget, aku udah takut gitu. Tapi kalau yang kayak Pang 2 aku nggak yang gimana-gimana sih, biasa aja. Kadang masih takut sih. Ya, aku lebih takut yang boneka lah pokoknya. Dan kebetulan aku juga alergi boneka, jadi ya udah. Aku demen, dari dulu aku sempat kayak koleksi boneka gitu kan. Dulu aku koleksi Hello Kitty. Karena dulu aku suka banget sama Hello Kitty, guys. Cuma pas aku punya banyak boneka, aku taruh kamar kayak jadinya batuk pilek gitu, nggak berhenti, jadi gampang sakit deh pokoknya gitu. Alergi sama ya debunya itu kan, kayak sebenarnya waktu itu juga udah nyoba nih kan, waktu itu kan sempet ke dokter gitu kan, terus katanya alergi debu gini. Nah terus pas udah ya udah deh kita ingin bersihin bonekanya seminggu sekali kayak gitu, tapi tetap bersin batuk gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah pelihara boneka. Asik pelihara udah kayak mainan, udah kayak beneran tuh ya. Nggak bisa kerja di tambang dong kalau alergi debu. Gak minat sih jujur ya, semekaniknya aku nggak gitu juga. Makanya aku kalau kayak ketemu ruangan yang kayak berdebu itu pasti aku udah bersin guys. Ya gitu guys. Cocok kerja di pabrik semen buat yang alergi debu. Makasih rekomendasinya. Nggak dulu ya. Tertarik programming nggak, Le? Jujur iya sih, tapi aku kayak bingung gitu loh, mau awalnya dari mana gitu. Terima kasih Kak Adit jet pribadinya, terima kasih ya. Iya, tapi itu Gundamnya debuan enggak dong. Action figure aku kan, maksudnya kan kalau action figure lebih gampang gak sih bersihinnya. Aku juga kayak bersihin kok kalau nggak malas. Cuma ya gitu dah. Kalau daripada boneka gitu kan dia lebih yang ke bulu-bulu. Nah bulunya kan bisa rontok juga gitu, jadi bisa masuk ke sini gitu. Ya aku nggak cocok tuh kayaknya pelihara kucing guys. Aku juga nggak terlalu suka kucing sih, suka lihat aja sih. Iya, apalagi bahan kain bikin hacu-hacu bener. Aku lebih ke website sih. Aku tuh programming, aku tertarik sama bikin aplikasi game. Kayak aku penasaran gitu, gimana sih kita bikin game tuh kayak gitu. Programnya tuh kayak gimana dari nol. Tapi jujur kalau programming gitu aku ngerasa stres sih kalau emang error terus, daripada kayak robotik tuh nggak stres. Ya kadang stres, tapi maksudnya yang kayak masih enjoy, masih yang kayak masih mau nalar gitu loh. Kalau programming tuh aku udah yang kayak udahlah gitu. Kalau kayak dulu tuh aku ini guys, pas ya aku bosan juga nyeritain ini, cuma ya udah aku ceritain aja deh. Jadi dulu kan aku eskul robotik ya. Nah serunya tuh pas SMP. Jadi
pas SMP tuh itu lebih seru lagi gitu robotiknya dibanding SD. Kalau SD kita lebih yang kayak kelihatannya tuh kayak rakit-rakit aja. Nah tapi kalau SMP tuh lebih yang kayak disuruh nalarnya lampu ini gimana, terus gimana kita harus programin lampunya, kabelnya harus taruh mana, kayak gitu-gitu. Mainnya motherboard gitu guys. Ya seru banget sih robotik. Aku kalau ada kelas tersendiri robotik gitu aku pengen sih. Arduino ya. Arduino tuh bentar yang mana sih? Yang biru ya. Ya aku lebih ke yang apanya sih? Si itunya daripada ngeprograminnya tuh aku males. Jujur aku lebih sering kopas-kopas gitu sih. Terima kasih Kak Amar, Mas Batangnya. Kayak ya udah kemarin tuh aku udah bikin, aku mau bikin lagi, ya udah aku kopas. Nggak yang aku ketik satu-satu gitu, enggak sih guys, enggak juga. Gitu. Emang bisa ya guys pakai AI? Aku baru tahu. Dulu pas aku SMP belum hype gitu gak sih chat itu dan segala macam. Makanya aku pas aku masih SMP aku belum pakai gitu-gituan. Jadi ya udah, aku baru taunya pas SMA gitu-gituan malah. Iya, dulu tuh adanya itu depannya B, benar. Nah itu tuh kayak kan kalau nyari-nyari jawaban tuh kayak maaf kalau salah komenannya gitu, lama ini beneran gak nih. Terus kayak ya udah kan aku kan dulu kan sering ini ya bikin tugas bareng temen aku. Jadi ya udah aku pakai terima kasih Kak Adit skydive-nya. Nah aku tuh kadang suka gini, jadi kan itu kan ceritanya ada dua jawaban ya dalam suatu soal itu. Terima kasih Kak Wisnu Cendrawasinya, terima kasih ya Kak. Terus iya itu ada yang like-nya paling banyak. Nah cuma kalau emang sama-sama gak ada respon apa-apa, gak ada like, gak ada verifikasinya, jadi ya udah aku pakai jawaban yang A, teman aku jawaban yang B. Nanti tuh kayak pas kita dicek gitu, ya udah yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Terus dulu tuh serunya kan latihan soal kadang tuh gurunya suka yang kayak kan latihan soalnya tuh kan A B C D gitu pilihan ganda, terus nanti ada 5 esai kayak gitu kan. Nah nanti tuh kita yang disuruh kayak koreksi punya temen gitu loh guys. Jadi nanti kan dibagi-bagi. Nah yang bagi-bagi itu tuh yang piket. Nah kita mah ginian kan nama yang piket. Jadi ya udah akhirnya iya gitu. Tapi enggak, itu nggak boleh dicontoh ya guys, nggak boleh dicontoh. Aku juga jarang kok kayak gitu. Maksudnya kalau emang kadang soalnya ada latihan soal yang kayak gak perlu gitu loh. Kemarinnya udah latihan soal terus ada latihan soal lagi, kan kita juga kayak gitu kan. Jadi ya udah deh. Ya kalau ulangan selama bukan ulangan gak apa-apa guys. Iya. Kamu pernah nyontek kali? Pernah. Aku dulu nyontek paling keren itu kelas 1.
Pas kelas 1 aku langsung pakai buku paketnya juga. Aku langsung keluarin buku paketnya karena kelas 1 aku masih nggak tahu emang nggak boleh ya buka buku paket. Terus kayak ya udah aku santai aja karena waktu itu tuh aku bener-bener yang nggak bisa gitu guys. Aku tuh nggak bisa bahasa Mandarin kan. Terus kelas 1 tuh aku aku ulangan bahasa Mandarin. Terus aku udah yang kayak aku bingung gitu. Nah terus ya udah dong, sampai aku tuh gak bisa ngejawabnya. Akhirnya ya udah aku ngeluarin buku paket yang segede gaban. Itu tuh beneran buku paketnya yang segini gitu. Ya ketahuan lah orang gede banget. Terus aku duduknya tuh yang kayak, ini kan kelas aku. Terus di sini tuh ada barisan gitu, barisan meja. Tut. Nah, aku tuh yang paling ujung deket jalan raya. Ya itu kan tempat lalu lalang ininya ya, gurunya ya, lausnya. Terus ya udah aku ketahuan. Terus kayak aku yang pura-pura nggak tahu kan. Nah, lausnya bilang, "Hei, nggak boleh buka buku." Emang nggak boleh Lausya, kan ini kan aku nggak tahu, aku bilang gitu. Padahal sebenarnya aku udah tahu itu ulangan, tapi kayak ya udah aku santai aja kawan gitu. Ya udah nggak dijewer sih, tapi aku dikurangin nilainya. Kan aku benar semua ya jadinya dari 100 jadi 80. Lagian aku nggak bisa bahasa Mandarin guys, sampai sekarang aku nggak bisa bahasa Mandarin. Aku dari TK sekolahnya ada bahasa Mandarin sampai aku SMP, berarti 12 tahun aku belajar bahasa Mandarin, tapi aku nggak nyampe guys. Gak bisa, aku susah banget, aku nggak bisa ya kan. Mendingan aku disuruh belajar bahasa Cina benteng guys. Iya, bisanya bahasa Jepang. Mungkin karena pengen apa sih? Ada kayak kemauan gitu. Ya aku lebih bisa bahasa Jepang daripada bahasa Mandarin. Bahasa Jepang aku baru berapa coy? Berapa bulan aku? Iya. N berapa? Aku apa sih yang paling atas? N5, N1. N5 ya. N1. Aku N0. Paling jago berarti N0. Ya aku N5 guys. NT paling jahat banget. Aduh sama Kanaila. Ayo, Kanaila tau gak sih? Aku kaget banget. Kayak Kanaila bilang kan, dia katanya mau kuliah. Terus tau gak, dia katanya mau kuliah sastra Indo. Terus kayak ngapain, mending kamu sastra Inggris atau gimana. Terus dia bilang kayak nggak apa-apa, aku mau belajar Indonesia sampai N1. Wow. Keren. Tapi nggak apa-apa, maksudnya mending bahasa Inggris. Iya. Terus lucu banget waktu itu tuh kayak, kan aku kan lagi ngobrol sama Kanaila. Terus Kanaila bilang dia pernah lihat komen. Terus komennya tuh nggak tahu kalau Kanaila itu orang Jepang. Terus dibilangnya Kanaila itu orang Indonesia. Ya memang sih orang Indonesia, tapi lama tinggal di Indonesia daripada di Jepang, tapi pernah di Jepang. Terus kayak
katanya ya Kanaila mah nggak terlalu jago bahasa Jepang ya. Terus kayak lah dia dari lahir udah di Jepang. Kocak banget. Aku kaget kayak, loh kok bisa orang ngira kamu orang Indonesia Indonesia banget. Terus aku yang kayak, itu orangnya tahu dari mana sih? Makanya nafas pertamanya aja di Jepang guys. Gimana nggak masih dibilang bahasa Jepangnya kurang. Udah N1, N0 guys gitu. Wow. Kecuali nafas pertamanya kayak aku di Indonesia, di Tangerang gitu, oke lah. Tapi bisa aja gitu bahasa Jepangnya bagus. Kenapa harus yang kayak lahirnya di mana gitu loh? Lahir di mana mah nggak masalah guys. Yang penting lahir, hidup. Tapi iya sih Kanaila tuh udah yang kayak bahasa Indonesianya tuh udah menyatu banget. Tapi dia kalau kayak apa ngitung-ngitung gitu masih pakai bahasa Jepang. Terus baru dia translate ke bahasa Indonesia. Tapi dia udah kayak orang Indonesia banget tau. Sumpah. Keren. Gitu. Iya mikirnya 2 kali kalau ngitung. Ribet juga ya. Iya ribet banget. Dia bisa jongkok gak? Ya bisa dong. Orang Indo banyak. Ya aku juga kok. aku tuh kalau bahasa Indonesia itu tuh pasti aku salah di apa ya namanya, enggak sih, tapi bahasa Indonesia aku lumayan kok kayaknya. Nggak tahu guys, aku lupa rapot aku dulu kayak gimana. Bahasa Indonesia aku lebih jelek daripada bahasa Inggris. Katanya kamu sering jadi, iya sih ya itu karena aku bahasa Indonesianya dulu kurang, jadi aku belajar lagi terus jadi polisi grammar bahasa Indonesia. Apotek apa lagi ya, di mana, di spasi mana, nah itu aku guys. Enggak sih yang nulis kecil semua. Aku kalau nulis kecil semua seringnya ya gak sih, kecuali yang formal gitu aku bakal pakai kapital, titik, koma. Tangerang. Nah itu beda ya guys, Tangerang sama Tangerang harus bisa bedain dan harus tahu yang mana yang baku, yang mana yang resmi. Jelaskan. Tangerang itu yang benar, G-nya total semua itu 2. Tangerang. Ta N G tang erang ERRANG ang, Tangerang, bukan Tanggerang, G-nya double di tengah. Gimana sih ngeja tuh, gimana sih caranya? Ya aku nggak bisa ngeja deh, soalnya aku langsung baca. Asik, aku nggak usah dieja, tinggal baca ya gitu. Tangerang, bukan Tanggerang.
Khawatir atau khawatir dong. Tapi dulu soalnya tahu gak guys? Jadi dulu itu aku bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu tuh tugasnya tuh yang wah banget, kayak merepotkan gitu. Jadi dulu itu kayak harus bikin tabel. Itu dua-duanya sama tuh. Enggak, kalau bahasa Indonesia bikin tabel, tapi tabelnya tuh yang kayak kata-kata yang sering diucapin nggak baku, terus tulis yang bakunya, terus nanti dites satu-satu yang bener tuh yang mana, tapi sebutin juga yang salah, sama sebutin yang benar, kayak gitu. Jadi makanya aku dulu terbiasa gitu sama bahasa yang bakunya. Asik. Sekarang mah udah lupa guys, udah enggak ini. Seru sih, seru. Terus yang paling seru itu adalah dulu bahasa Inggris harus hafalin irregular sama regular verbs. Terus kayak satu irregular itu, satu jenis itu tuh kayak 100 kata. Jadi total apa itu 50 ya, total 100. Pokoknya enggak deh kayaknya, aku lupa. Jadi nanti tuh kayak kita harus bikin di tabel, kertasnya tuh kertas folio gitu, itu tuh bikin kayak gitu. Terus kayak ya kayak gitu, go and gone, yang verb 1, 2, 3 itu ditulis semua, terus sama artinya. Dan itu nanti kita tuh kapan aja samperin gurunya buat dites, bebas. Jadi seininya aja gitu. Cuma kalau udah yang terakhir pasti kan nilainya juga makin berkurang gitu. Nah nanti tuh kayak dites gitu guys, kayak dites, dan ditesnya tuh kayak nggak tentu, kadang ada yang 10, kadang ada yang 15, kadang ada yang banyak sampai semuanya kayak gitu. Nah terus waktu itu ya udah akhirnya aku lolos. Itu seru sih, tapi kayak itu tes yang paling ditakut-takutin sama semua jenjang gitu loh. Kayak pas kelas 7 kan udah dikasih tahu tuh kayak gitu, tahu dari senior. Terus kayak oh kelas 8-nya berarti dites kayak gitu. Kayak gitu guys. Tapi seru banget tau. Seru sih pas saat itu, kayak sama-sama deg-degan. Terus ada yang kayak harus ngulang beberapa kali gitu. Duh, gatel guys, jadi merah mukaku. Tapi kalau tes Inggris paling ngeselin listening, bener banget, jujur iya, aku paling kesel listening. Apalagi kan kayak bahasa Indonesia aja aku kadang nggak dengar, ya kan, yang kayak masuk ke otak jadi nasi kotak itu. Ya kalau kata Gen 12 aku tuh budak guys. Jadi kayak kadang tuh kan soalnya kayak accentnya kan beda-beda ya, jadi kayak kita bingung gitu loh. Ada yang listening si speakernya tuh kayak ngomongnya bahasa Inggris, terus ada juga yang bahasa Inggris apaan sih, yang aksennya Inggris, terus ada aksennya Amerika, terus yang lain-lain. Aduh gatel banget guys, ini aku habis makan apa ya? Iya kadang kayak gitu. Ya aku biasanya ada alergi seafood sih kalau gatel di sini. Tapi aku hari ini nggak makan seafood. Ini gatel banget, gatelnya tuh yang debu kali, semuanya aja dibilang debu. Kesel banget. Enggak, aku nggak makan seafood. Aku malu guys, di center banget itu gatelnya. Ya aku gini deh.
bentol dicie-ciein jadi center. Ya dulu kalau foto gini guys, aku kalau pas masih SD foto gini, terus ada emot love retaknya, tunggal gini. Gak tahu aku dulu ngapain. Alay jujur, emang gak ada yang bilang cool. Emang apaan sih mereka ngomong cool, aku nggak cool ya guys. Dulu alay banget, alay mentok. Cool pada zamannya benar. Udah masih malu guys aku pakai apa ya. Nah, udah biasa aja guys. Enggak, aku nggak pakai foundation. Pakai krim penetral warna merah. Jujur panas gitu loh guys. Terus kayak iya, ada dong. Aku kan mukanya tuh kayak merah gitu kan, gatel banget, panas sumpah. Gak apa-apa ya kan. Ini udah mendingan nih, aku tuh orangnya kayak gampang merah dan gampang bentol gitu mukanya. Jadi ya udah, bukan hidung ya, jadi sensitif banget tuh, kelihatan kan kayak aku sensitif banget mukanya. Makanya kadang kesel nih kalau ada yang ngomongin tentang ini. Aku sensitif banget, gak bisa kena make up sebenarnya. Ya, Januari. Ih, sumpah guys, aku kaget banget. Tadi pas aku lihat ini kan, lihat IG, terus tiba-tiba ada Ripka. Cantik banget. Oh my god, Ripka cantik banget. I love Ripka. Jangan lupa buat check out ya guys, pre-order punya Ripka guys. BDTS-nya lucu banget. Ada kucingnya, gemas. Nanti juga stay tune aja punyaku, kucing ngaca ya. Semoga kalian suka. Aku kadang kayak takut kalian gak suka gitu, tapi suka lah, semoga ya. Haduh unsur makeup ada gak ya? Nanti aku kasih tahu deh kalau emang udah dirilis. Nanti aku bakal jelasin gitu artinya, arti judulnya kah atau apa gitu. Ada kok maknanya, asik. Aku suka yang kayak bikin apa sih, ada maknanya gitu tuh gitu. Tapi jangan berharap lebih ya guys, karena aku juga baru pertama kali, jadi mohon bantuannya, mohon dukungannya selalu. Semoga nanti di t-shirt yang selanjutnya aku bisa lebih baik lagi gitu. Enggak kok ya, enggak cewek-cewek banget lah. Boleh banget kenalan aku lewat video call, boleh banget.
Jangan terlalu excited guys. Aku takut nih nanti. Ya pokoknya ya standar lah, yang seperti biasanya aja. Oke, nanti kita ketemu video call bulan depan ya. Iya, kalian jangan yang gimana-gimana dong. Aku jadi malu. Aku boleh kenalan di video call, udah deh, udah juga. Iya lagi. Hai. Iya nih, aku penasaran tahu sama Gen 14. Mereka waktunya apa ya itunya? Tapi aku kemarin kayak lagi apa sih? Lagi kayak tebak-tebakan warna gitu kan sama Gen 12 yang lain, terus kayak kita juga nebaknya ada yang malah banyak yang ngira itu ungu sih. Terus kayak beneran si itunya ungu. Haha, ubi ungu. Padahal apa nggak tahu sih, kan bannernya doang ungu, benerannya nggak tahu. Seru gak sih kalau warnanya marun, kayak gitu. Gak maunya pink. Pinknya apa dulu nih? Kak, tingginya berapa? Aku 157 loh, pakai emot kacamata. Wow, tinggi banget kak, sumpah. Kakaknya Titan ya, keren banget sih, jujur. Lagunya enak dong. Revi 148. Info aja nih. Aku 148. Beneran. 148, aku 48 banget nih. Aku 178. Keren banget. Aku nggak pakai heels tuh shoot kemarin. Aku pakai sneakers biasa. Ya, dituduh terus. Sedih banget sih. Ya nggak tahu. Kalau 163 di samping kamu seberapa, Lel? Ya, nggak beda jauh kok. Aku menyusut tahu guys. Aku menyusut. Kayak kata Gen 12 yang lain tuh, kayak Gen 12 yang lain juga pada menyusut. Fritzia menyusut katanya. Wow, aku nggak nyangka. Kayak, kok bisa kita pada menyusut? Aku kira kan aku 170 kan. Terus ternyata kemarin diukur lagi guys kita. Lah, kok aku 169? Tadinya tuh pertama kali hitung itu tuh 169,1. Terus kayak ini nggak benar. Ini aku nggak yakin aku 169,1. Terus ya udah, akhirnya aku minta lagi kan sama kakaknya. Malah berkurang, malah jadi 169 pas. Terus kayak ya ampun, padahal aku kayak sengaja udah dongak gitu. Ya coba tanya aku tingginya berapa, kata dia. Tapi emang kadang suka naik turun 1 sampai 2 cm. Iya, masa kemarin kan aku cerita gitu kan ke si Titan satu lagi, ke Regi.
aku cerita gitu kan, terus dia bilang katanya kamu pas ngukur kamu pagi atau malam, katanya gitu kan. Aku ngukurnya malam. Iya, katanya kalau malam itu tuh kita lebih pendek daripada pagi. Hah? Dia teori dari mana itu? Aku nggak tahu tuh. Nggak tahu. Terus aku tanya dong, kenapa aku bisa kayak gitu? Katanya karena karena kalau malam itu kita kan udah banyak nginjak gitu. Jadi ketarik ke bawah. Iya, katanya gitu. Terus kayak, hah, beneran kah? Teori dari mana? Aku aja di pelajaran biologi nggak ada kayak gitu. Makanya apakah kita setiap malam makin menciut, makin meru gitu apa? Teori TikToknya Kanala ini pasti, aduh, TikToknya Kanala kan isinya teori-teori nggak jelas ya guys ya. Terima kasih Kak Dava, Mas Batangnya. Iya, Kanala tuh kayak tahu semuanya gitu guys, tahu tentang dunia medis gitu, keren banget sumpah. Makanya dia ngomongnya kayak calon dokter gitu, keren sih. Terus kalian tahu gak sih kalau dulu tuh katanya kalau yang tulisannya jelek katanya calon dokter. Terus kalau yang tulisannya rapi katanya jahat banget. Aku sakit hati tahu, soalnya kan dulu aku tulisannya lumayan rapi ya. Terus katanya kalau rapi tulisannya kita kurang gitu. Terus kayak aku buktikan saja dengan nilaiku, tapi nilai aku biasa aja sih. Ya aku sekre, aku sekre. Gak tahu itu teori zaman SD guys. Cius. Nah, sekre wajib tuh tulisan bagus. Iya, nggak cuma tulisan bagus guys, tangannya kuat gak? Soalnya ya kalau sekre tuh kayak malesnya harus tulis buat semua orang nih. Pertama di papan tulis, terus nanti harus tulis juga buat diri sendiri. Dulu tuh kan ada yang kayak agenda gitu kan. Nah, aku tuh selalu yang nulis agenda. Tapi kalau kayak nulis catatan gitu tuh aku males banget, karena nanti aku harus nyusul ya. Harus nulis lagi, terus kayak males ngejar. Iya, aku nyusul. Apa sih ini prediksi inisial Gen 14? Emang aku dikasih tahu formulirnya siapa aja yang lolos? Enggak. Tanya JOT dong, jangan tanya aku bukan JOT. Spill agendanya dong, hehehe. Mana ya agenda aku dulu? Pokoknya agenda dulu tuh kayak masuk jam segini, hari ini pelajarannya ini, terus pelajaran ini harus bawa ini, terus ada PR gini, pakai seragam apa. Itu tuh aku tuh kerjaannya aku tuh dulu. Tapi aku udah kayaknya aku udah nggak ada deh peninggalan barang-barang dulu SMP SD, kayak udah nggak ada. Ada. Ini dulu guys, kita itu setiap
kelas itu tuh punya ini kayak ini apa ya namanya, nih kita tuh ada ini, terus kayak ya udah nih aku kasih tahu. Nih aku nggak tahu sih, aku gambar-gambar aja kayak nggak jelas. So ini iya pinter ya. Nah asik ya. Dulu itu ini isinya tuh kayak kertas ulangan dulu, PTS, PAS gitu. Ini aku kelompokin, ada yang kelas 8. Kok yang kelas 9 nggak ada sih? Ini kelas 8. Wow, kelas 8 nilainya masih ketos gitu. Kalau kelas 9 seingat aku ya gitu deh ya. Terus ada yang kelas 7 juga. Iya ada yang kelas 7 dong. Terus aku senang banget guys, karena dulu tuh ulangannya tuh kayak kalau pilihan ganda harus kayak gelapin warna gitu kan. Tapi ini bukan rapor ya, ini tuh kayak dokumentasi aja isinya. Coba tunjukin nilai BI. Penasaran banget sih. Aku yang bagus agama. Aku bagus agama guys. Puji Tuhan. PJOK oke. Seni budaya udah pasti. Tuh aku seni bagus nilainya. Aku seni dulu nggak pernah belajar, tapi seringnya kayak gitu. TIK nggak mau spill. Aku nggak mau spill BI-nya. Kayaknya aku kelas 8 belum tobat deh. Gak mau aku PKN-nya biasa aja, Mandarinnya ya gitu deh. Terus ini lagi ya kelas 8 gitu-gitu aja sih. Ya aku baru tahu dulu aku pernah kayak gini. Tuh aku kelas 8 semester 1 BI 100 weh. Aku 100 guys, 100 sumpah. 100 latihan soal. Tuh aku kalau agama bagus banget weh. Kayak agama 97. Wow, keren banget. Nih. Oh ini puji Tuhan nih PTS BI 96. Good job katanya. Loh kok pakai bahasa Inggris? Iya gitu. Semester 1 masih yang kayak oke lah. Bagus. Bagus. Gak nyangka. Keren. Udah guys, males liatnya kayak gitu. Harusnya kerja bagus, makanya kenapa good job, kenapa jadi pengen ikutan bahasa Inggris. Ayo. Tapi dulu guru bahasa Indonesia aku dulunya bahasa Inggris guys ngajarnya. Kayak aneh gak sih, kayak loh ini sebenarnya apa sih. Dah ya nilainya ya biasa aja sih. Oh ini rapot aku kayaknya. Wow masih ada dong.
Wow, berat banget. Ini apa? Oh, ijazah. Oke, ijazah aku ternyata di sini. Oh, ini US, ujian sekolah guys. Ujian sekolah aku dulu, aku kayak bekerja keras banget sih. Ya jadi kayak oke lah. Oke lah. Terima kasih Kak Bowo, Mas batangnya. Ini pas SMP. Dinyatakan lulus, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus dulu aku kalau paling bagus rapor kayaknya keterampilan deh. Keterampilan aku tuh bagus gitu. Tapi kalau pengetahuan tuh kayak pasti B. Kenapa ya? Saya kalau keterampilan kan kayak isinya praktek gitu kan. Nah, aku itu kalau di praktek pasti bagus. Kalau praktek aku nggak bagus, aku pasti bertanya-tanya banget. Kenapa kok bisa? Wangi rapor tuh kayak nggak bisa aku. Ya aku kalau PJOK kita lihat ya. PJOK. Bentar, kita lihat guys. Yang kelas 9 deh. Nih, keterampilan. Bagus guys. A. Iya bagus. Padahal aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal nggak bisa olahraga aku. Oh tapi di semester sebelumnya aku B. Prakteknya apa? Pas penjas. Dulu tuh aku tuh kalau yang kayak matras gitu sebenarnya aku nggak bisa guys. Jadi apa ya dulu? Oh, koprol. Aku tuh paling nggak bisa koprol guys. Dulu pas aku latihan dance pun aku kan ada kayak gerakan koprol. Aku nggak bisa, aku gagal guys. Aku sedih banget. Pas itu tuh aku kayak nggak bisa tidur, kayak kenapa kok aku nggak bisa koprol ya? Sampai aku latihan di rumah, tapi tetap aja nggak bisa. Kayak sampai sekarang aku nggak bisa koprol guys. Jadi kalau ada gerakan JKT yang koprol gitu, aku akan berusaha ekstra gitu. Iya, belok melenceng kemana-mana. Itu dia. Malah jadi apa sih tuh yang hewan yang itu apa ya? Aku lupa namanya. Iya, terenggiling. Iya. Jadi dulu tuh kalau kayak disuruh roll depan, aku menebus nilainya dengan aku split, udah itu aja. Dulu aku bisa split guys, awal-awal aku masuk JKT aku bisa split, tapi kayak sekarang udah nggak bisa kayaknya. Terus dulu aku inget banget pas awal-awal masuk JKT kayak ada kelas gitu. Jadi sebelum kita ngedance, terima kasih Kak Bowo, Mas batangnya. Kan kita kan kayak pemanasan gitu kan. Pemanasannya tuh beneran yang sampai pemanasan sampai kita belajar split juga gitu. Terus belajar kayak handstand juga. Wah, aku nggak bisa guys, aku kan darah rendah ya. Jadi kayak pas muter gitu, pas handstand tuh aku udah yang mukanya merah, tapi bibirnya tuh udah biru, udah pucet gitu. Terus sampai temen aku pada ketawa. Aduh. Iya, jadi kayak ya aku handstand aku nggak bisa. Terus yang kayak roda gitu aku nggak bisa guys. Aku juga nggak demen sih. Aku nggak demen yang kayak itu, lebih ke gimnastik ya. Makanya aku kalau ngelihat orang yang bisa gimnastik kayak aku kagum gitu. Wah keren banget ya mereka, kok nggak pusing gitu. Kayak aku lihat Kimi kan, wow,
kok Kimi bisa kayak kopro gitu tanpa pusing. Ya mungkin karena dari kecil kali ya udah belajar, jadi kayak ya kan. Iya mungkin ya, kalau ada darah rendah tuh kayak gitu guys, gitu. Darah rendah, darah kecil. Emang aku ngomong darah kecil, sumpah. Katanya jago berenang kamu, Lep. Enggak, siapa yang bilang? Terima kasih Kak Wisnu cendrawasinya. Sumpah emang aku ngomong darah kecil ya. Aku gak bisa berenang, sumpah. Dulu pernah kan, aku kan ikut fashion show dulu ya pas masih kecil. Terus dulu tuh pas aku masih kecil, aku sebenarnya nggak tinggi banget, tapi kayak mungkin tergolong tinggi kali ya bagi orang dengan umur segitu. Terus terima kasih kakak petasannya. Terus pas aku fashion show kan ada yang MC yang ngomong-ngomong gitu kan, sambil ngelawak gitulah. Nah pas aku lagi fashion show disebutin kan umurnya segini. Terus kata si MC-nya kayak, wah nih anak kayaknya bisa berenang nih, gini. Terus setelah itu kayak ditanyakan, bisa berenang? Enggak bisa berenang. Aku nggak bisa berenang, kelelap aku kalau berenang. Iya, bro salah menilai, dikira orang berenang itu tinggi apa? Orang tinggi selalu karena berenang gitu. Enggak, aku tinggi karena apa ya? Aku juga bingung sih. Mungkin ya aku dari gen ya. Tapi kayaknya aku udah balapin papa aku deh bentar lagi. Aduh, semuanya disebut-sebut gen 12 mulu yang disebut-sebut. Kayaknya emang gak bisa terlepas sama gen 12 aku tuh. Terus aku kayak karena minum susu juga deh, aku tergila-gila susu banget guys dari kecil. Aku kalau nggak minum susu aku nggak bisa tidur. Ya dari kecil aku setiap hari kalau minum susu tuh sehari 2 kali, pagi sama malam. Terus aku suka banget minum susu anget pas malam-malam gitu. Jadi matcha apa susu? Cinta pertamaku susu sih, jadi ya udah susu pakai matcha kan bisa. Susu Tobelly apa? So imut banget. Aku susu biasa, aku full cream. Aku sukanya yang biasa aja, gak yang rasa-rasa. Ayo, Tobelly, iya Tobelly sok. Tapi dulu tuh aku minumnya apa ya? Full cream kasih sirup. Hah, sirup apa? Gak makan minyak ikan. Minyak ikan kayaknya aku minum juga. Vitamin minyak ikan gitu. Yang ya gitu deh. Awalnya tuh aku disuruh minum minyak ikan mulu kan, karena aku tuh gak suka ikan dulu. Terus kayak kata mama aku, udah kamu cobain makanya, katanya gitu. Dan tuh pas aku nyobain ikan, wah enak banget. Aku langsung cinta banget. Sampai sekarang aku kayaknya lebih suka ikan daripada ayam. Kayak ayam tuh udah bosan guys. Udah bosan mah minyak ikan gimana sih? Ya udah kayak gitu. Matcha campur ikan, coba lihat enak. Ada loh makanan yang jadi nasi terus tengahnya tuh pakai salmon gitu, pakai kuah ocha, apa namanya, ocha
Ochazuke, tapi itu rasanya kayak apa ya, aku pernah nyobain sih tapi kayak enak karena si kuahnya ini jadi gurih, enak guys, nggak yang apa sih yang buttery powdery gitu, masih nggak jadi pahit. Iya, nggak pahit, ya masih ada rasa ocha-ochanya gitu ya karena kan ocha kan, tapi enak, ada gurih-gurih gitu. Cius, cobain deh kapan-kapan. Kayaknya dia ada deh yang kayak si kuahnya tuh yang instan gitu, kayaknya ada. Salmon enaknya sama sambal terasi. Kayaknya enak-enak aja deh. Iya, kayaknya enak-enak juga sih. Aku favorite menu spaghetti adalah spaghetti dengan kerupuk udang. Hayo, aku dari kecil suka banget. Karena dulu pas masih kecil, mamaku kan sering bikin spaghetti ya. Nah, terus di rumah itu sering stok kerupuk udang. Jadi ya udah kayak aku mau makan spaghetti but I want something like crispy. Jadi ya udah aku ambil itu, terus kayak lala, enak banget guys rasanya. Italian banget guys, sumpah. Lah, aglio olio aja kan pakai udang kan, sama-sama pasta toh. Ya udah, sok cobain. Aglio olio, nggak tahu. Gitu. Tapi pasta yang paling aku suka itu sih, nggak tahu aku cara ngomongnya gimana guys, aku jadi insecure. Aglio olio, nggak tahu itu kali ya. Tapi aku paling suka pasta itu sama yang warnanya hijau, apa namanya, pesto. Iya, pesto aku suka juga itu karena warnanya kayak matcha hijau, aku suka hijau deh. Gak tau, aku bingung kalau favorit apa ini favorit, warna favorit kayak bingung gitu. Kayak hijau aku suka, biru aku suka, kuning suka, ungu suka, pink biasa aja, terus orange tergantung, hijau suka, tadi udah di itu nih, hitam suka, putih suka. Kalau lemari aku isinya warna coklat, tapi aku biasa aja sama warna coklat. Iya. Makanya aku bingung. Makanya enggak sih, aku beragam kok warnanya. Kayak warna apa aja ada. Merah ada, orange, kok ini sih orange kayaknya nggak ada, kuning ada, hijau ada, biru ada, ungu ada, pink ada, coklat apalagi, emas gak punya. Kayak aku nggak cocok deh warna emas, kayak bikin aku. Nah, kita color analis yuk. silver. Iya, aku kusam deh kayaknya. Aku dari kecil kalau pakai perhiasan warnanya pasti silver. Mama aku selalu kasihnya silver, jadi kayak ya udah aku silver deh gitu. Terus aku bagus kalau kayak aku ngerasa kalau kacamata aku lebih cocoknya warna yang bening.
silver gitu. Terus jam, aku suka jam ini karena warnanya bening, haha. Tapi aku sering lupa pakai jam. Iya, dulu soalnya aku pernah kan nyobain pakai kacamata warna bening. Itu tuh aku ngerasa aku primadona. Asik. Enggak segitunya. Jam kesehatan. Mana ada jam kesehatan ini? Tahu dari mana? Apa yang membuat sehat? Enggak ada. Bocoran first BDTS kamu dong, Lep, WKWK. Gak tahu, guys. Primadona. Tapi aku rasa di Gen 12 itu yang primadona sekolah itu Ripka deh, kayaknya Ripka itu primadona sekolah banget, yang kayak gengnya tuh yang kayak gini. Enggak, Ci Arali tuh yang gitu. Iya, apalagi pas dia pakai kacamata gitu. Aku juga nggak nyangka ternyata dia wakil ketua OSIS dulu pernah. Terima kasih kakak balon pestanya. Dia pernah jadi wakil ketua OSIS. Terus kayak okay, make sense kalau pakai kacamata. Iya, keren kan? Kalau Ripka yang kayak kita coba pikirin Gen 12 kalau satu sekolah. Ripka bakal yang kayak gini sih. Gini terus kalau kepanasan tuh yang kayak udah bawa kipas sendiri. Kayak tapi masih kipas gini. Jadi belum cukup gitu loh. Kayak nggak cukup dia bawa kipas tuh, kayak nggak bisa. Terus harus dibantuin sama teman-temannya dikipasin gitu. Ya, Ripka yang paling famous di sekolah, primadona. Nah, yang kipasin dia itu Cilili. Cilili aja. Terus Cilili itu yang pakai kacamata, tasnya banyak keychainnya tapi wibu. Terus banyak pin juga, banyak keychain yang boneka apa sih, ya itulah ya, yang karakternya tuh Ember, Aldebo, aduh nggak tahu deh, adalah pokoknya. Terus siapa ya guys, sebutin satu-satu dong Gen 12 nya. Ci Erin itu bakal yang kayak anak organisasi banget. Dia yang anak organisasi, dia sebenarnya primadona tapi kayak in a good way gitu, yang nggak kayak Ripka. Dia yang kayak membela kebenaran, dia gini banget pokoknya. Terus Kimi sama kayak Ci Erin, kayak ikut organisasi juga. Enggak, tapi Ripka nggak seburuk itu kok. Ya, Ci Erin tuh maunya peace, justice gitu. Cidelin juga, Cidelin primadona tapi yang kayak pendiam. Cidelin yang bakal pendiam. Mungkin kayak Ci Erin juga, tapi dia lebih diam gitu. Nah, terus ini adalah segerombol anak kantin. Kanala, Nacia, Ciolin, siapa lagi ya?
aku jangan. Kalana kali ya, bisa jadi. Kanaila tuh yang kayak exchange student gitu loh, kayak iya murid pindahan. Terus yang kayak, halo, nama saya Naira, terima kasih, saya baru di sini, jadi tolong bantuannya ya, gitu. Nah itu Kanaila. Terus Kalana tuh yang kayak nggak ih ini bakal jadi the best. Jadi tongkrongan kantin itu tuh bagaikan tsundere, lagu tsundere yang kayak senternya itu yang ketuanya. Terus nanti ada yang kayak cool banget. Nah kalau yang kayaknya kalau yang jadi cewek banget itu Nachia. Terus yang cool banget itu tuh Kanala. Terus yang suka jatuh yang aku tsundere itu Kalana. Itu Kalana. Yang ikut-ikutan aja, tapi sebenarnya kayak gitu. Nah itu. Terus Fritzy, wah Fritzy yang kalau di mading tuh dia nomor 1 ulangannya. Kayak wah aku mau lihat nih, kan kita lagi berkerumun ya, lagi mau liatin ranking gitu di mading. Terus kayak wah udah pasti nomor 1-nya Fritzy gitu tuh. Tapi ya sih udah itu aja. Tapi kayaknya dia akan berlomba-lomba sama Trisha. Dia bakal yang kayak ranking 1-nya Fritzy, ranking 2-nya Trisha nih. Pas ranking apa sih, semester 1 ceritanya. Nah pas semester 2-nya tuh itu bisa bergantian. Terus sisa-sisanya tuh kayak bergantian-gantian lagi, semester 1, 2 gitu, segala macam. Terus siapa lagi ya? Pikirin aku dong guys, pikirin aku. Aku jadi apa? Aku murid apa? Murid gimana? Aku mau bikin cerita aku deh. Aku itu yang duduknya deket jendela, tapi paling belakang. Setiap hari tuh aku mainnya HP. Terus sama buku. Aku setiap hari bawa buku, terus pakai ini nih, pakai earphone. Terus yang kayak kalau dipanggil-panggil tuh nggak kedengeran, saya pakai earphone. Terus kayak sebenarnya aku tahu nih dia manggil aku, terus aku gini. Nah kelihatan kan earphone aku. Terus langsung yang kayak oh iya sorry. Nah orangnya kayak gitu. Kayak aku sebenarnya diem aja, tapi orang-orang tuh kayak pada sorry gitu ke aku. It's me. Terima kasih kakak bahan pestanya. Terus yang kayak kalau ke kantin, aku nggak pernah ke kantin. Aku baca buku. Aku baca buku, tapi bukunya bukan pelajaran, komik. Ya paling sekalinya keluar kelas karena pulang, terus karena mau ke toilet. Terus yang kayak kayak ceritanya nih, gurunya lagi nerangin gitu kan. Terus ada yang bisa jawab, nah aku yang angkat tangan tuh. Terus kayak ya silakan, padahal aku mau ke toilet. Jadi kayak saya mau ke toilet bu. Wis. Nah itu aku. Terus ya udah, aku yang kalau kerja kelompok, aku yang kayak gini doang, liatin sekeliling, menganalisa. Terus ya temennya lagi pada ribut, aku yang kayak never mind gitu. Enggak, aku nggak mau ini kayak
aku lebih yang kayak gini, waktunya udah bentar lagi nih, mendingan kita diskusiin sekarang. Nah terus kayak langsung tiba-tiba udah selesai, jebret udah selesai. Terus kayak ya udah. Kalau presentasi aku yang ngurus ininya, laptopnya. Aku yang next page gitu, nggak yang ngomong tuh. Aku kalau ada PR ya aku diam aja. Aku yang nggak yang kayak ada PR bu, nah aku yang gitu aja gini nih. Ini aku kalau di meja aku, tempat aku, sambil earphone-nya masih nyantol di kuping. Itu aku guys. Makasih ya. Ya, murid paling gokil guys aku. Vibes-nya MC anime 12 episode. Ya. Aku yang di itu classroom of apa sih? Classroom elite itulah. Aku yang jadi MC-nya. Gitu. Iya. Ayano Koji. Itu aku guys. IQ-nya tinggi. Itu aku. My kisah. Justru kebagusan lab. Ya, cita-cita aku gitu. Aku kalau dilahirkan kembali, aku pengen jadi orang yang paling cool sedunia. Terus aku pengen jadi cowok. Biar kalau cool nggak nanggung-nanggung gitu. Kalau cewek kan kayak cool tuh kayak aneh gitu kan. Nah, kalau cowok tuh pas tuh kayak gitu. Nah, itu dia. Makasih ya guys. Ayo kita bacain top gifter. Yang kakak ke-10 ada Kak Ramezi. Terima kasih Kak Ramezi. Yang ke-9 ada Kak Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Yang ke-8 ada Kak Fanan. Terima kasih Kak Fanan. Yang ke-7 ada Kak Amar. Terima kasih Kak Amar. Yang ke-6 ada Kak Vincent. Terima kasih Kak Vincent. Yang ke-5 ada Kak Afat. Terima kasih Kak Afat. Yang ke-4 ada Kak Bowo. Terima kasih Kak Bowo. Yang ke-3 ada Kak Daktik Tukder. Terima kasih Kak Daktik Tukder. Yang kedua ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Dan yang pertama ada Kak Adit, terima kasih Kak Adit. Terima kasih ya guys untuk live IDN hari ini ya. Yay, terima kasih banyak ya. Oke, selamat apa ya? Selamat istirahat. Merry Christmas Eve. Christmas Eve nih hari ini, malam ini. Ya, dadah. Selamat hari Natal untuk yang merayakan, dan happy holiday juga untuk yang besok pergi-pergi. Dadah, terima kasih ya guys. Dadah, terima kasih.